Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Okay, I think you are all in a very good condition and so am I. Saya juga, because I can meet you today, I feel very, very well. Okay, before we are going to start our lesson, please one of you to lead your friends to pray. Dafa, please lead your friends to pray first. Okay, guys, before we start to sing, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri Okay, thanks. Now I would like to check the attendance list. Sekarang saya mau absen dulu. Siapa yang tidak hadir? Who is absent for today? Ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Hadir semua? Yes? Okay, yes. Okay, today we will discuss about, before that, I would like to ask what you have learned in last meeting. Pertemuan lalu belajarnya tentang apa? Simple continuous tense. Simple past and simple continuous tense. Can you give me an example of simple past tense? Coba siapa yang mau memberi contoh simple past tense itu seperti apa? Dafa. Mana contohnya? Siapa ini? Zia maybe? Jawa. Simple past tense menggunakan verb keberapa? Verb ke? Verb kedua. Oke, good. Simple past tense menggunakan verb kedua. Contohnya kalau eat itu verb pertama, past tense-nya apa? Past tense dari eat itu ate gitu ya. Eat, ate, eaten. I eat rice itu kalau di simple present, berarti simple past tense-nya jadi I ate rice yesterday. Okay, today, nah please look at the screen. Ini saya coba share screen dulu. Please look at the screen. Sudah nampak screen-nya? Oke. Sudah nampak screen-nya. Oke, kita lihat apa yang ada di screen ini. Nah, look at the screen, itu gambar apa? Gambar apa itu? Gambar ice cream. Kemudian gambar apa lagi? Anak kecil. Anak kecil. Kemudian gambar apa lagi?
Ada gambar drink apa itu? Nama drinknya Gongcha. Kemudian ada tulisan buy one get one free. Apa artinya? Beli satu dapat gratis satu. Itu biasanya di mana kamu dapat gambar seperti itu, tulisan seperti itu? Where do you usually find? Di mana biasanya kamu temukan gambar seperti itu? Di mana biasanya dapat gambar seperti itu? Di sosial media, Poster, TV. di poster, oke good, di jalanan, kemudian di televisi ya. Nah, yang seperti ini kita akan bahas dia di dalam di mall, iya. Semua ini kita akan bahas di dalam advertisement. Sebelum itu kita harus tahu dulu untuk apa belajar advertisement itu supaya kamu tahu. Setelah belajar advertisement ini nanti, kamu bisa mengetahui dan juga menyimpulkan apa itu pengertian dari advertisement, kemudian ciri-cirinya seperti apa, struktur teksnya, dan juga di akhir pertemuan nanti kamu diharapkan bisa mendesain atau bisa membuat sebuah advertisement teks yang menarik, seperti itu. Jadi apa saja yang akan kita pelajari dalam advertisement ini? Ada definition-nya. Apa artinya definition? Definisi, Arti pengertian. atau definisi, function-nya, kemudian language features, dan juga structure-nya. Itu akan kita bahas dalam advertisement. Oke, look. Di sini ada sebuah video, mungkin kamu sudah menonton video ini ketika saya bagikan di Google Classroom. Let's watch together, coba kita nonton bersama dulu. What is this? Are you okay, Agnes? Yes, I'm okay. Okay. What is this? This is Oreo. I can eat. Okay? Cat. Wow. This is so yummy. What is it? This is Oreo. It's yummy and sweet like me. Wow, can I try it? Of course. Thank you. This is so delicious. And I have one more for you all. Yang sudah ditonton tadi video tentang apa? Oreo. Iklan tentang Oreo. Oke, Iklan. seperti itulah yang dinamakan iklan. Kira-kira sudah tahu apa pengertian dari iklan? Sudah tahu apa pengertian iklan? What is advertisement? Belum? Okay, let's see. What is the definition of advertisement? Zia, can you read it, Zia? Coba dibaca. Apa itu tulisannya? An advertisement is Mana Zia? Are you here? Aldi, can you read it? Coba baca Aldi.
Coba dibaca Aldi. An advertisement is An advertisement is an announcement in the form of an image or a film that serves to inform the public of a certain product or something. Oke, very good ya. Kalian masih di third grade of junior high school, tetapi sudah membaca dengan sangat fluently, sangat lancar sekali. Nah, saya ulangi, an advertisement is an announcement in the form of an image or a film that serves to inform the public of a certain product or service. Jadi, advertisement itu sebuah pengumuman dalam bentuk gambar atau film video, short video, yang menyajikan informasi kepada publik tentang suatu produk atau jasa. But sometimes there is also an advertisement which inform about a job vacancy or an event. Tetapi ada juga advertisement yang tentang job vacancy, lowongan pekerjaan atau suatu kegiatan. Okay, let's see. What is the function or purpose of advertisement text? Nah, kita sudah tahu bahwa advertisement itu adalah sebuah iklan dalam bentuk video ataupun gambar ataupun suara yang menginformasikan suatu barang atau jasa kepada pembacanya, pendengarnya, dan seperti itu. Jadi tujuan dari iklan itu apa? Let's see. Who can read? Siapa yang mau membaca? Selain Aldi. Aldi sudah tadi. Siapa yang lain yang bisa membaca? Naila, maybe? Bali. Siapa? Sarah. Product or service. Siapa? To promote. Iya, to promote a product. To promote a product or service to the reader, viewer or listener so that they buy the product, use the service, or join a job. Okay, very good. Jadi the function of advertisement text itu adalah to promote a product or service to the reader, untuk mempromosikan sebuah produk atau service kepada reader. Apa itu reader? Pembaca. Viewer, Pembaca. kalau viewer view, asal katanya dari view. Penonton. Oke, good. Or listener, atau siapa listener? Pendengar. Memangnya ada iklan yang bisa kita dengar? Di mana kita bisa mendengar iklan? Oh iya, di radio ya. Jadi iklan bukan hanya bisa kita lihat, bukan hanya bisa kita nonton, tetapi juga bisa kita dengar. So that they buy the product, use the service, or join a job. Jadi dengan mendengar iklan itu, melihat iklan itu, para pendengarnya akan membeli sebuah produk atau menggunakan sebuah jasa, atau bisa juga bergabung pada sebuah pekerjaan. Nah, ini ada lagi to persuade people. Ini juga untuk mengajak orang untuk membeli produk. Ini maksudnya sama, tetapi in the other languages ya, dalam narasi yang berbeda. Okay, now let's see what are the kinds of advertisement text. Ada apa saja jenis-jenis advertisement text itu? Coba lihat. The first ada advertisement of product. Oke, dimatikan dulu mic-nya sebentar. Oke, ada advertisement of product. Nah, kemudian ada advertisement of service. Di sini ada contohnya. And then ada juga advertisement of job vacancy. Ini juga ada contohnya. And the last one, advertisement of an event. Ini contohnya ada summer camp ya. Oke. Berarti ada 4 jenis advertisement, tetapi secara umum kita akan belajar tentang advertisement of product dan juga advertisement of service. Nah, untuk membuat sebuah advertisement text, kita juga harus tahu structure of advertisement text. Apa saja structure-nya?
Nah, an advertisement di sini ada contoh. An advertisement usually consists of apa saja yang harus ada dalam sebuah advertisement. Let's see, harus ada pertama name of the product atau service. Artinya nama. Kita punya produk tetapi tidak punya nama. Orang mau mencari produk kita tidak tahu mau mencari ke mana. Jadi harus ada name of the produknya. Contohnya di sini Helen Bakers. Kemudian the selling point. Alasan orang itu kenapa harus membeli produk kita, harus kita tunjukkan. Dalam teks ini kamu bisa lihat get a 10% discount on this special cake on your birth month. Berarti di bulan kelahiran kamu, kamu bisa dapat diskon 10%. Makanya itu selling point-nya. Kemudian ini juga $45 harganya. Itu juga selling point-nya. Alasan kenapa orang harus membeli produk kita. Next, lihat ada apa lagi. Ada address atau contact person atau sites. Harus ada alamat, contact person atau situs yang bisa dihubungi ketika akan membeli produk. Kemudian dijelaskan juga procedure of ordering or buying, prosedur membelinya seperti apa. Kalau mau beli produk kamu harus kemana. Kemudian harus ada juga discount atau sale information di dalam advertisement itu. Next, nah language features dari advertisement itu, ciri-ciri kebahasaan dalam teks advertisement apa saja? Let's see, yang pertama ada interrogative sentence. Apa itu interrogative sentence? Kalimat interrogatif, interogasi. Kalimat apa itu? Kalau kalimat interrogatif, diinterogasi orang diapain? Tanya. Ditanyai. Berarti interrogatif itu kalimat kalimat tanya. Ini contohnya. Need a professional residential electrician. Apakah Anda membutuhkan seorang profesional electrician? Ini ditanya. Ini adalah jenis kalimat interrogatif. Kalau misalnya kamu buat iklan, apakah Anda membutuhkan jasa perbaikan komputer? Misal seperti itu. Kamu gunakan kalimat tanya, interrogative sentence. And then, apalagi? Ada persuasive language. Contohnya, you will find our services enlightening. Ini persuasive language artinya adalah kalimat yang mengajak seseorang untuk menggunakan jasa ini atau membeli produk. Ini adalah berarti yang kita gunakan persuasive language ini ketika kita membuat selling point dari produk kita. Ketika membuat selling point dari produk kita, gunakan kalimat yang mengajak. Kemudian ada lagi imperative sentence. Kalau ini tadi kalimat tanya, interrogatif. Kalau imperatif ini adalah kalimat ditandai dengan adanya tanda seru. Call now. Telepon sekarang ke nomor ini kalau mau menggunakan jasa itu. Dan next, satu lagi ada possessive adjectives. Ini dia possessive adjectives. Jadi ada adjektif-adjektifnya yang tentang produk ini apa saja. Nah, kalau kamu mau membuat a good advertisement, ketika kamu ingin membuat sebuah advertisement yang menarik, yang bagus, itu apa saja yang harus ada dalam advertisementnya? Let's see. Harus clear, kemudian harus memorable, informative, eye-catching, dan juga creative. Jadi sebuah advertisement itu harus clear, bahasanya harus jelas, kemudian memorable, mudah diapain? Mudah diingat ya, mudah diingat. Kemudian harus informatif, dia harus berisi informasi-informasi. Kemudian eye catching. Apa itu eye catching? Memanjakan mata. Iya ya, eye catching itu memanjakan mata atau apa yang kita bilang menarik mata memandang. Kemudian harus kreatif. Dalam membuat sebuah advertisement itu harus kreatif juga, dari warna, dari bahasanya, harus membuat orang itu tertarik. Sampai sini paham yang saya jelaskan? Paham. Alhamdulillah juga. So you got it. Kamu sudah paham berarti apa itu advertisement ya?
Ya. Ya. Okay, good. Now, let's see. Kemarin in last meeting, I have divided you into many groups. Kemarin sudah saya bagikan kalian ke dalam beberapa kelompok. Dan kelompok-kelompoknya juga sudah saya masukkan ke Google Classroom. Sudah lihat ya? Sekarang, Ya. now I have a task for you. So, you have to do it with your groups. Nah, ini tasknya. Ini LKPD 1 ini, kamu akan disajikan sebuah advertisement text. Secara berkelompok, kamu tentukan yang mana social function-nya, yang mana generic structure-nya, name of the product-nya yang mana. Misal kali dari advertisement ini, teks ini, nama produknya yang mana, tulis di kolom sini. Kemudian the selling points-nya yang mana, tulis di sini. Address-nya yang mana, tulis di kolom address. Itu konsultasikan, kompromikan dengan anggota kelompoknya. Bisa? Bisa? Ya. Bisa, oke, good. Bisa. Untuk mendapat LKPD ini, silakan masuk ke Google Classroom-nya, kemudian diunduh di Google Classroom-nya. Silakan Baik, gunakan Bu. forum diskusi yang ada di Google Classroom untuk berdiskusi dengan kawannya. Saya akan masuk juga ke forum diskusi kalian. Saya akan memonitor, I will monitor your project. Saya akan memonitor project kalian melalui forum diskusi di Google Classroom. So, I will give you only 20 minutes to do this task. Jadi, saya akan memberikan waktu 20 menit kalian untuk mengerjakan tugas ini. After 20 minutes, we will join into this meeting again untuk next agenda, next project, ya. Berarti nanti setelah 20 menit kamu mengerjakan ini, kita akan masuk lagi ke meeting untuk next project karena you will have another project. Any question so far? Ada pertanyaan? Any questions? No, man. No. No? No more question? No more question. No. Okay, thanks. We will meet again in 20 minutes. See you after 20 minutes. I close. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Kita sudah kembali lagi. Oke, now we meet again after 20 minutes. How do you feel? Capek? Pusing?
Bagaimana? Sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? After 20 minutes, I give you 20 minutes to do your task, and now we meet again in 20 minutes. So how do you feel? Capek? Tidak. Tidak, Bu. Pusing. Pusing tidak. Iya, capek. Baiklah. Okay, I have a song for you to make you more focused on this learning. Saya akan menyanyikan dalam bahasa Indonesia, kamu nyanyikan dalam bahasa Inggris ya. Jangan lupa, what do you say in English? Jangan lupa. Don't forget. Oke, jangan lupa itu don't forget ya. Berarti saya nyanyikan nanti dalam bahasa Indonesianya, kamu jawab in English ya. We sing together. Jangan lupa itu. Don't forget. Iya. Ingat-ingat itu. Remember. Aku cinta kamu. I love you. I love you. Oh, kalau I love you tahu semua ya. Iya. Hanya kamu on. Liu. I love you, Bu. I love you. Iya, I love you too. Nah, tadi kamu sudah mengerjakan LKPD 1 di mana kamu diminta untuk menganalisis sebuah tag advertisement mulai dari social functionnya, generic structure, dan juga language features-nya. Nah, itu akan saya nilai sebagai project untuk nilai pengetahuan kamu. Sedangkan untuk nilai keterampilan, you have to do the next task ya. Kamu akan saya minta untuk mengerjakan tugas selanjutnya, yaitu LKPD 2. And now you will do the next project. Sekarang kalian akan mengerjakan project selanjutnya, yaitu mendesain sebuah advertisement, di mana project ini nanti akan saya nilai sebagai nilai keterampilan kamu di nilai keterampilan dalam kelompok ya. But before that, you should know how is a good advertisement. Gimana iklan yang bagus itu? Tadi saya sudah jelaskan, a good advertisement should seperti apa. Nah, harus seperti apa iklan yang bagus itu? Untuk membuat sebuah iklan yang bagus, iklannya harus seperti apa kira-kira? Harus singkat. Informatif. Bahasa yang singkat. Yes. Oke, informatif. Eye catching. Eye catching. What else? Jelas. Iya, jelas. Gimana lagi? Harus jelas. Bagus, sudah ada informatif, harus jelas, eye catching. Gimana lagi? A good advertisement harus? Dapat menarik konsumen. Iya, benar sekali. So, you have already known that to build a good advertisement, you should make it clear, informative, eye-catching, memorable, and creative. Jadi kalian udah tahu ya, bahwa untuk membuat sebuah iklan yang bagus itu, ya seperti yang udah kalian sebutkan itu, harus jelas, informasinya juga jelas, menarik mata memandang, kemudian mudah diingat, dan juga harus kreatif desainnya. Nah, jadi di LKPD 2 nanti kamu diminta untuk membuat sebuah desain iklan as attractive as possible. Jadi sekreatif mungkin. Kemudian presentasikan hasil proyek kalian ke dalam video, upload ke TikTok atau YouTube, dan baru kirim linknya ke saya. Dalam pengerjaan proyek ini, diskusikan dengan teman-teman, anggota kelompoknya. Gunakan forum diskusi yang udah saya buat di Google Classroom, itu digunakan supaya saya bisa mengecek sejauh mana sudah proyek kalian, apakah berjalan atau tidak, atau boleh juga melalui chat grup WA. Nah, this task you should already finish it before next meeting. Jadi ini tugasnya harus sudah selesai sebelum pertemuan kedua. Karena next meeting I will share your video via Game Meet
kita akan nobar nanti hasil kerja kalian dan sama-sama kita evaluasi bagaimana kerja kawannya. Sampai sini jelas? Any questions? Jelas. Sudah jelas berarti ya? Apa ada yang mau ditanyakan tentang apa yang sudah kita pelajari untuk hari ini? Any question so far? Ada pertanyaan baik itu tentang LKPD ataupun tentang advertisement? Sudah jelas semuanya? Any questions? No questions? Tidak. Nggak ada, berarti udah paham ya apa yang harus kalian kerjakan di LKPD 2 ini? Paham, Bu? Paham. Insyaallah. Alright, karena kalian mengatakan sudah paham, oke, we will coba kita review sedikit tentang materi yang sudah kita pelajari tentang advertisement ini. Sejauh mana kalian sudah paham apa itu advertisement, kemudian what is the aim of advertisement or the purpose of advertisement text. Kalau saya tanya, siap ya? Ya, Bu. Okay, what we have learned today, Zia? Are you there? Hai, Bu. What do you know about advertisement? Can you hear me, Zia? According to you, what is advertisement? Mana ini Zia? What is advertisement, Zia? Mempromosikan barang atau jasa. Mempromosikan barang dan jasa. Iya, yes, right. That's the purpose of advertisement. The definition of advertisement. Who knows? I think advertisement is the thing we use to call the attention of the public to something. Typically a product or service. Oke, good. Nah, advertisement itu adalah sebuah announcement atau pengumuman in the form of an image or short video. Jadi dia sebuah pengumuman dalam bentuk sebuah gambar atau video pendek yang tujuannya itu to promote, untuk mempromosikan apakah itu suatu barang, jasa, apalagi? What next? Ada yang tahu ada berapa jenis advertisement? Ada berapa jenis advertisement yang sudah kita pelajari? How many advertisement we have learned? 4. 4, oke. Ada apa saja? Advertisement of Product. product, oke. What next? Advertisement of Service. iya, next setelah itu ada apa lagi? Tadi katanya ada 4, ada 4 jenis advertisement. Ada advertisement of product, advertisement of service. What next? Advertisement of Job vacancy. iya, job vacancy ya. And the last one, advertisement of an event. Oke, good job Dava, very good job ya. Dava ini sangat pay attention sepertinya dari tadi. Yang lainnya ada yang pay attention, ada yang no. Jadi ada 4 jenis advertisement yang bisa kamu pilih. Mau buat yang mana untuk project kalian nanti? Mau itu advertisement of product, mau itu advertisement of service, job vacancy, or an event, kalian boleh memilih salah satu dari 4 advertisement itu yang akan kalian jadikan project. Silakan diskusikan proyek kalian di Google Classroom, di forum diskusinya, ataupun melalui chat WA. Dan jangan lupa juga untuk membuat advertisement itu, you should make as attractive as you can ya. Sekreatif mungkin, karena iklan yang bagus itu ya seperti yang sudah kita bahas tadi,
should clear, informative, memorable, eye-catching, and creative, ya. Jadi untuk membuat sebuah advertisement itu ya seperti itu. And then language features-nya juga diperhatikan. Kalimat seperti apa yang membangun sebuah advertisement. Ya, Rahmiza tadi mengangkat tangan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Any questions? No? Kepencet ya. Oke. From the others. Any question? Kalau tidak, let's close our meeting today by reciting hamdalah. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. See you on presentation day insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.